pagi dok. Selamat pagi Bu. Sehat pagi ini? Alhamdulillah. Ya, ini ada Ibu melaksanakan wawancara sedikit nih tentang temanya tentang percaya diri, dan Ibu memilih kamu untuk menjawab pertanyaan Ibu. Siap? Siap Bu. Oke. Pertanyaan pertamanya, sampai sejauh ini, sampai kamu berada di kelas 11 LP ini, lembaga perbankan ini, sejauh mana rasa percaya diri yang kamu miliki sampai saat ini? Kepercayaan diri yang saya miliki bisa dikatakan sangat baik Bu. Karena saya mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, baik dari guru mata pelajaran maupun dari guru kejuruan. Seperti Ibu kemarin yang sebagai guru bahasa Inggris, saya mampu mempresentasikan tugas yang Ibu berikan tentang historical press. Oke, dengan beserta kelompok ya, kemarin lumayan sukses ya. Oke, berikutnya kita masuk ke level berikutnya. Kalau seandainya kamu nanti kan insya Allah kan sebentar lagi kamu mau pergi praktek kerja lapangan. Seandainya sekolah memilih kamu untuk PKL-nya di sebuah lembaga perbankan yang ada di salah satu yang ada di Sumatera Barat atau bahkan di luar negeri nantinya, kira-kira kamu siap nggak? Tentu saja siap Bu. Karena kenapa? Kemampuan yang saya miliki bisa diadu atau bisa dikatakan unggul dari teman-teman saya Bu. Karena contohnya kayak komputer akuntansi Bu, di bidang komputer. Kemarin saya yang menyelesaikan pertama dalam membuat transaksi di Maya Bu. Oke, Maya. Oke. Terus kalau seandainya udah alhamdulillah lepas dari PKL, kamu masuk ke dunia wirausaha, apa yang terbayang sama kamu, rasa percaya diri yang mana yang kamu miliki ketika kamu berpeluang nanti di bidang wirausaha? Saya percaya diri di dalam bidang wirausaha Bu, karena orang tua saya merupakan seorang wirausaha juga Bu. Jadi kayak sedikit banyaknya saya juga dapat ilmu dari orang tua saya dalam mengoperasikan usaha yang akan dikelola saya, yang akan saya kelola kelak di masa depan. Tentunya saya akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat maju ini Bu. Apa yang terbayang sama kamu? Yang terbayang Bu kayak mengoperasikan keuangan Bu, kayak yang basic saya tuh sesuai dengan jurusan saya layanan perbankan. Jadi saya mampu untuk mengoperasikan atau mengakuntansikan lah tibanya. Iya. Gimana dengan komunikasi dengan orang lain? Kalau komunikasi seperti sekarang ini Bu, saya mampu berkomunikasi dengan baik tentunya. Oke, berarti bisa mengelola keuangan, bisa berkomunikasi, bisa mengoperasikan kecanggihan teknologi ini ya. Oke, mudah-mudahan sukses ke depannya ya. Iya Bu. Oke. Selamat siang Regil. Selamat siang Pak. Begini Regil, Bapak ingin menanya kepada Regil bagaimana cara Regil untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam lingkungan sekolah kita. Lingkungan sekolah kita ini sebuah organisasi. Ya, silakan Regil. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya Pak. Cara saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya di SMK ini cukup banyak Pak. Di antaranya yang pertama, saya selalu meningkatkan jiwa kepemimpinan saya seperti di organisasi OSIS. Di situ saya dilatih untuk menjadi pemimpin yang cukup baik, menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS yang bisa membimbing rekan-rekan saya menjadi yang lebih baik dengan cara latihan kepemimpinan ataupun lain sebagainya, ataupun mengikuti event-event yang bisa meningkatkan kepercayaan diri saya ataupun anggota lainnya Pak. Dan di kejuruan atau jurusan perhotelan saya juga dipercaya oleh guru saya untuk selalu meningkatkan kepercayaan ataupun motivasi saya untuk selalu meningkatkan diri saya, seperti saya selalu dipercaya menjadi resepsionis ataupun kegiatan-kegiatan event seperti waiter yang ada di SMK Negeri 1 Pasaman ini Pak. Ya, terima kasih Regil. Baik Pak. Desi, ya, saya mau sharing-sharing siang hari ini mengenai tema kita percaya diri. Kira-kira Bu Desi di tahun ajaran baru ini 2023-2024 ini apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat menumbuh kembangkan rasa percaya diri guru untuk mengajar dalam kelas, Bu Desi? Oke, terima kasih Bu Mel. Hal-hal baru yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri sebagai wakil kurikulum yang dilakukan di sekolah SMK Negeri Pasaman. Yang pertama itu saya selaku wakil kurikulum melakukan kolaborasi, itu berkomunikasi awalnya dengan kepala sekolah dulu tentang apa-apa saja kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan percaya diri dari seorang guru, kemudian meningkatkan kreativitas guru.
dan meningkatkan inovasi-inovasi yang diberikan oleh guru. Salah satu bentuk kegiatannya itu adalah dengan sekolah. Saya selaku perpanjang tangan dari kepala sekolah itu melakukan pertama itu adalah menggerakkan penggunaan dalam aplikasi PMM, yang mana di aplikasi PMM ini banyak video-video yang bisa kita pelajari, sehingga yang awalnya Bapak Ibu guru ini hanya memahami bagaimana cara membuat modul ajar, tapi dengan adanya aplikasi PMM di situ banyak kita belajar tentang bagaimana pemahaman tentang kurikulum merdeka. Misalnya salah satunya adalah bagaimana cara membuat asesmen, bagaimana cara profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu sekolah juga membuat suatu program yaitu adalah komunitas belajar, yang mana di komunitas belajar ini Bapak Ibu guru itu dikumpulkan, dan di sana di dalam kegiatan ini itu guru-guru digerakkan untuk menyampaikan unek-unek atau kendala-kendala yang dia hadapi selama masa dia melakukan pembelajaran. Hal ini dilakukan adalah untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang menyenangkan itu seperti apa. Mungkin hanya itu, Bu Mel. Oke, terima kasih. Mel, Selamat siang, Bu. siang ini kita sharing sedikit tentang kepercayaan diri siswa ya. Oke, Bu. Sebagai guru bahasa Inggris, kebiasaan baru apa yang Bu Mel lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa di Oke. kelas? Oke, Bu, terima kasih, Bu. Kalau melihat perkembangan siswa yang mementingkan gadget di atas segalanya, biasanya saya memikirkan besok saya mau memakai aplikasi apa, atau saya akan memakai metode pembelajaran apa biasanya di kelas. Contoh yang sudah biasa yang pernah saya laksanakan dan itu bisa membantu mereka untuk menumbuh kembangkan rasa percaya diri. Biasanya contoh saya memakai aplikasi Padlet, di mana di situ mereka saya bebaskan untuk berkreativitas dan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka, dan saya lihat mereka menampakkan rasa percaya diri yang lumayan tinggi ketika mengupload hasil karyanya, ketika kita sudah memberikan penjelasan yang detail untuk mereka. Kemudian kadang-kadang saya membebaskan mereka, memberikan penugasan kelompok dengan memakai kayak Canva. Kemudian saya suruh mereka mengaplikasikannya di kelas, yang mana nantinya mereka saya biarkan memakai laptop saya nanti untuk mempresentasikannya. Ada satu sebagai moderatornya, ada satu sebagai yang akan menampilkan slide-nya. Saya bebaskan mereka dengan sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati di kelas, biasanya seperti itu, Bu. Dan nampak dan kelihatan di sana lebih efektif dan lebih menumbuh kembangkan rasa percaya diri mereka secara umum, Ibu. Baik, Bu Mel. Kemudian hal apa yang bisa Bu Mel lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri itu agar menjadi karakter bagi siswa itu? Kalau menjadi karakter itu butuh upaya ya, Bu ya. Butuh upayanya gini, kita tidak bisa hanya sekali saja melakukan proses seperti itu, tetapi secara berkelanjutan dan bervariasi. Dengan adanya bervariasi, minatnya tumbuh, berarti menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Itu kalau menurut saya, Bu, karena saya coba monoton saja, mereka bosan, mereka tidak konsisten, mereka tidak percaya diri lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Tetapi dengan adanya variasi pembelajaran, metode yang bervariasi itu membuat mereka yang awalnya agak malas menjadi lebih rajin. Yang awalnya biasa saja, mereka karena suka dengan apa yang variasi yang dilakukan, mereka jadi mau untuk belajar. Sehingga mungkin itu salah satu trik saya kalau di dalam kelas, Ibu. Baik. Nah, untuk selanjutnya, sejauh apa yang sudah Bu Mel lakukan? Apakah seluruh siswa yang sudah Bu Mel berikan penguatan untuk kepercayaan dirinya tadi sudah memiliki kepercayaan diri dalam situasi apapun? Kalau kita presentasikan, kalau 100% itu tidak mungkin ya, Bu ya. Tetapi kalau persentase naik itu tentu saja ada. Tetapi kalau sama mereka berada di level yang sama, tentu tidak. Tapi level bervariasi, ada perubahan, ada. Karena kita tidak bisa pungkiri ketika kita tidak mengintervensi anak dalam pembelajaran, itu membuat mereka memiliki percaya diri yang lumayan tinggi. Contoh, ada sebuah tema yang saya kasih ke mereka, what do you think about Mrs. Melia?
ya saya memberikan materi ketika itu, apa yang kamu pikirkan, apa pendapat kamu tentang Bu Mel. Saya bilang ke mereka boleh positif, boleh negatif statement, pernyataan positif atau pernyataan negatif yang nantinya tidak berhubungan dengan nilai kalian. Jangan takut nanti nilai kalian akan bermasalah, untuk itu tidak sama sekali. Ketika saya bilang seperti itu, lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu ya Bu. Baik Bu Mel, terima kasih banyak atas waktunya. Ya Bu. Ya. Selamat siang, saya mau sharing sedikit sama teman sebagai wali kelas. Hal-hal apa saja yang Bu Mia lakukan, hal-hal baru apa saja yang Bu Mia lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak Bu Mia, terutama di lokal anak Bu Mia sendiri. Oke, di sini saya sebagai wali kelas ya, saya di sini mengajar kelas 10 kelas, di mana sudah ada beberapa upaya yang kita, bukan saya sendiri ya Bu Desi, tapi saya mewakili bahwasanya sudah ada beberapa upaya yang mungkin kita lakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri peserta didik. Nah, sesuai dengan program sekolah kita Bu Desi, di sana ada kesepakatan bahwa di awal pembelajaran kita sebagai guru maupun sebagai wali kelas membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah poin-poin yang menghimpun impian yang ingin dicapai anak kita ini, baik untuk di kelasnya atau untuk menggapai impiannya, seperti itu ya Bu Desi. Nah, dari impian-impian tersebut kita rumuskan menjadi kalimat-kalimat positif yang dimana nanti muaranya ke keyakinan kelas. Nah, menurut saya Bu Desi, melalui program ini bisa membangkitkan rasa percaya diri peserta didik kita, karena dengan adanya keyakinan kelas ini sudah ada semacam rule gitu ya, role atau jalur yang harus mereka tempuh, yang harus mereka lakukan, yang harus mereka jalani supaya mereka bisa mencapai kesuksesan yang diimpikannya, seperti itu. Nah, sehingga dia bisa dengan melihat itu, oh saya harus seperti ini, nah seperti itu kan. Oh, dengan mengingat keyakinan kelasnya, oh iya saya sudah melenceng ini, gitu ya. Jadi dia kembali ke jalurnya. Itu yang pertama Bu Desi. Yang kedua mungkin yang bisa saya lakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri peserta didik ini dengan menggunakan beberapa gaya belajar. Contohnya apabila peserta didik kita ini hobinya berdiskusi, hobinya ngomong atau menyampaikan pendapat, kita harus memberikan ruang, misalnya dalam berdiskusi gitu. Silakan Ananda untuk mengajukan pendapatnya atau bagaimana gitu. Saya rasa itu bisa untuk memicu rasa percaya dirinya muncul mulai dari kelas, mudah-mudahan nanti di luar lebih berani. Kemudian Bu Mia, dari keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan siswa tadi, apakah banyak siswa itu yang melakukan perubahan Bu Mia? Kalau sejauh ini secara signifikan belum ya, sih. Tapi ini kan baru awal. Tapi itu rasa saya itu bisa menjadi pemicu lah, pemicu walaupun tidak nampak efeknya sekarang, tapi itu bisa mengingatkan sebagai lonceng pengingat bagi anak-anak untuk menjadi percaya diri, seperti itu Bu Desi. Baik Mia, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Dan waktunya yang diberikan. Selamat siang Ibu Ririn. Selamat siang Bapak. Begini Bu Ririn, motivasi apa yang pernah Ibu lakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri kepada anak-anak kita, karena Ibu sebagai wali kelas yang telah berkecimpung kepada anak. Ya, terima kasih Bu. Silakan Ibu. Motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, saya coba dulu ketika saya mengajar, itu ketika anak melakukan hal baik atau bisa menjawab pertanyaan, saya beri apresiasi. Selain itu, ada juga kebijakan dari kepala sekolah untuk setiap wali kelas itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu dimana nanti anak-anak akan menuangkan semua idenya, pendapatnya tentang kelas yang mereka mau, yang mereka ingin.
Jadi sejauh ini ada beberapa, walaupun tidak semuanya, ada beberapa yang sedikit membantu untuk meningkatkan motivasi percaya diri anak-anak ini. Seperti di kelas saya itu ada anti perundungan. Jadi ketika ada beberapa siswa yang membuli, merundung, ada siswa lain yang membela, memberitahu bahwa itu adalah bukanlah hal yang baik. Seperti itu Bapak. Kemudian masalah keterlambatan, sejauh ini alhamdulillah anak-anak sudah tepat waktu gitu Pak ya, walaupun belum semuanya tapi beberapa sudah. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Iya Pak.